Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Richard Daniel Rungkat dengan NIM 210211060010. Seperti ini saya akan membuat tugas praktikum multimedia. Modul yang pertama yaitu HTML. Di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu memahami struktur HTML, menguji cobakan dan mendiskusikan program yang diberikan, mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan struktur dan atribut HTML, dan menjelaskan tugas yang diberikan. Di sini ada dasar teori dari struktur halaman HTML, terdiri dari HTML, tag HTML, tag head, dan dalam head ada tag title, kemudian ada tag body, di dalam tag body ada tag H1 dan P, di mana penjelasannya untuk doc type HTML ini menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML versi yang kelima, dan juga untuk tag HTML itu merupakan elemen root dari halaman atau dokumen HTML. Elemen head berisi informasi tentang dokumen. Title itu menspesifikasikan judul dari dokumen. Body berisi muatan halaman yang dapat dilihat. Elemen H1 menyatakan besar heading. P yaitu paragraf. Nah, sebuah elemen HTML itu biasanya dan semuanya itu terdiri dari tag mulai dan tag akhir. Nah, di sini contohnya yaitu tag name yang merupakan tag mulai dan ada slash untuk tag akhir atau end tag. Dan isinya itu ditaruh di tengah-tengahnya atau di antaranya. Kemudian di sini ada atribut HTML. Nah, semua halaman HTML itu bisa memiliki beberapa atribut. Atribut menyediakan informasi tambahan dari sebuah elemen. Atribut selalu dispesifikasikan pada tag awal. Atribut biasanya berasal dari pasangan nama atau nilai seperti name sama dengan value. Nah, bahasa dari dokumen dapat dideklarasikan dalam tag. Bahasa dideklarasikan dengan atribut lang. Nah, atribut title ditambahkan pada elemen P. Nilai dari atribut judul ini akan ditampilkan sebagai tooltip ketika mouse berada di atas paragraf. Berikut ini adalah beberapa atribut yang sering digunakan. Nah, ada atribut all, atribut disable, href, ID atau ID, source, style, dan title. Nah, all ini specifies an alternative text for an image when the image cannot be displayed. Nah, di sini juga ada disable, yaitu specifies that an input element should be disabled. Di sini ada href untuk URL, ID untuk unique ID for an element, source untuk specifies the URL for an image, style untuk CSS style, dan title untuk specify extra information about an element. Nah, kemudian di sini kita akan masuk untuk prosedur praktikum. Nah, kita akan mengikuti 4 langkah berikut. Em, di sini kita disuruh untuk membuka Notepad. Kita akan membuka Notepad. Kemudian kita akan menuliskan perintah ini. Kita buka Notepad-nya. Kemudian kita taruh ini dari modul struktur HTML-nya. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita ubah extension-nya. Kita ubah tipe filenya. Maksudnya yaitu HTML. Kita klik yes. Kemudian kita buka dalam browser. Oh, masih kosong. Oh, jangan.
Bukan save. Ini kita rename saja. Oke, ini dia berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tampilan yang ada pada browser, My First Heading, yaitu dengan tag H1 heading, dan untuk tag H2, H3, dia semakin mengecil ukurannya, dan untuk paragraf, dia tidak sebesar heading, dengan heading itu juga tulisannya lebih bold. Kemudian ini tag href untuk link. Nah, di sini ada tulisan, ini adalah link. Coba klik link di sini. Nah, ketika kita mengklik link ini, itu akan mengarahkan kita ke website Fatec Unsrat. Coba kita coba. Nah, ini dia berhasil. Kita kembali saja. Kemudian di sini ada um, title tooltip, di mana ketika kita menaruh mouse kita di atas sini, maka kita akan melihat sebuah tooltip atau pesan yang ada, yaitu Napadiah tooltip. Kemudian em, di sini tentang penggunaan petik ganda. Nah, itu boleh makasih hilang tanda petik ganda, yaitu pada tooltip ini, asal jangan ada spasi. Ini tentang penggunaan petik ganda. Kemudian untuk pre-tag, menyediakan ruang dan baris baru. Jadi boleh ketik ba enter atau ba jarak. Nah, kita bisa lihat untuk jaraknya itu dia pindah ke enter. Kemudian di sini ada My Pony Lies Over the Ocean, dia bisa pindah ke baris baru. Kemudian untuk spasi banyak ada tulisan My Bunny Lies Over the Ocean or Bring Back My Bunny to Me. Oke, kita lanjut ke dalam modul simpan. Nah, kemudian di sini ada tugas. Ketiklah kode HTML berikut dan jelaskan. Coba simpan, kemudian kita ganti filenya ke HTML untuk melihat tugasnya. Oke, kita disuruh menjelaskan tugas yang ada. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di modul, untuk type HTML ini untuk em, mendefinisikan bahwa HTML ini yaitu HTML versi 5. Kemudian di sini kita bisa ada tulisan this is a heading. Nah, itu adalah heading dari H1 ini, di mana tulisan ini menggunakan family font, yaitu font Verdana. Itu kita bisa lihat dengan paragraf yang menggunakan font Courier, yaitu tipe tulisannya atau tipe fontnya itu berbeda. Kemudian untuk H1 yang di sini dia lebih besar karena ukuran size-nya itu dibuat 300% atau 300% lebih besar daripada ukuran normal. Em, Kemudian untuk paragrafnya juga dibuat lebih besar yang di sini daripada yang ini, 160% lebih besar daripada ukuran normalnya. Kemudian ada center paragraf. Nah, kita bisa membuat paragraf yang ada itu berada di tengah center. Nah, kita bisa menambahkan tag ini, text align center. Kemudian ada juga untuk paragrafnya,
headingnya dan paragrafnya. Kemudian ini paragraf yang normal, ukuran yang normal, tanpa dibuat apa-apa. Kemudian di sini ada paragraf yang dibuat berwarna merah, dan di sini ada paragraf yang dibuat berwarna biru. Kemudian di sini ada paragraf yang dibuat besar, yaitu sebesar 36 pixel. Kemudian untuk body style, warna, background, yaitu berwarna powder blue. Oke, dan kemudian di sini kita bisa lihat ada paragraf yang berisi browser usually indent block quote elements. Kemudian di sini ada block quote yang kita ambil dari site ini World Wildlife. Kemudian dia berisi paragraf seperti ini secara otomatis. Kemudian di sini ada background color set by user, ada tulisan yang menggunakan tag heading yang diberikan heading kedua, di mana tulisannya tidak sebesar heading pertama, namun diberikan background color pada tulisannya. Bukan diganti warna pada tulisannya, tapi diberikan warna background pada tulisannya. Tulisannya tetap berwarna hitam, namun background tulisannya itu berubah menjadi merah, orange, biru, kuning, biru, dan biru toska, cyan. Kemudian selesai untuk penjelasan tugas pada modul pertama ini. Semoga penjelasan saya bisa dapat dimengerti dan dipahami oleh semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.